Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munif Ahsan, NIM 53010210001. Saya dari kelas Sejarah Islam Asia Tenggara B. Untuk memenuhi tugas dari mata kuliah tersebut, di sini saya akan membuat sebuah video yang berisi materi tentang sejarah dan perkembangan Islam di Malaysia. Islam sebagai suatu kekuatan yang diperhitungkan di masa prakolonialisme dan dalam batas tertentu perjuangan kemerdekaan dalam abad ke-20. Kekuatan dan sumbangan Islam bagi perubahan sosial politik selama ini sering diabaikan, sehingga muncullah pergolakan-pergolakan di dunia Islam mengalami kebangkitan termasuk di Malaysia. Pertanyaannya, kapan kedatangan Islam ke Malaysia? Tidak ada dokumen pasti yang menyatakan tentang kedatangan Islam ke Malaysia, menyebabkan munculnya berbagai teori tentang kapan dan dari mana Islam pertama kali menyebar di negara ini. Ada beberapa pendapat. Yang pertama, pendapatnya Fatimi yang menyatakan bahwa Islam datang pertama kali sekitar abad ke-8 Hijriah atau sekitar abad ke-14 Masehi. Ia berpegang teguh pada penemuan batu bersurat di Terengganu yang bertanggal 702 Hijriah. Batu tersebut ditulis dengan aksara Arab. Pada sebuah sisi memuat pernyataan yang memerintahkan para penguasa dan pemerintah untuk berpegang teguh pada keyakinan Islam dan ajaran Rasulullah. Pendapat kedua dinyatakan oleh Majul yang mengatakan bahwa Islam pertama tiba di Malaysia sekitar abad ke-15 dan abad ke-16 Masehi. Kedua pendapat tersebut, baik Fatimi maupun Majul, juga tidak dapat diterima karena ada bukti yang lebih kuat yang menunjukkan bahwa Islam telah tiba jauh sebelum itu, yaitu abad ke-3 Hijriah atau sekitar 10 Masehi. Pendapat terakhir ini didasarkan pada penemuan batu nisan di Tanjung Inggris, Kedah pada tahun 1965. Pada batu nisan ini tertulis nama Syekh Abdul Qadir Ibnu Husain Syah yang meninggal pada tahun 291 Hijriah atau sekitar 940 Masehi. Dapat disimpulkan bahwa Islam masuk ke Malaysia pada abad ke-10 Masehi. Sebagaimana diketahui secara umum, sebelum Islam datang ke tanah Melayu, orang-orang Melayu adalah penganut animisme, Hinduisme, dan Buddhisme. Namun demikian, sejak kedatangan Islam secara berangsur-angsur mulai diyakini dan diterima sebagai agama baru oleh masyarakat Melayu Nusantara. Penduduk Malaysia yang terdiri dari beragam etnis dan agama, dari 23 juta jiwa, jumlah Muslim hanyalah 58%. Sisanya terdiri dari penganut Buddha, Kristen, dan Hindu. Namun demikian, citra dan nuansa Islam lebih kentara. Ini dapat dilihat dari perbandingan sejumlah negara yang berpenduduk Muslim dan non-Muslim yang hampir seimbang. Hanya Malaysia lah yang memberikan banyak tekanan dan simbol-simbol lembaga dan pengamalan Islam. Hal ini dapat dibuktikan mulai dari deklarasi pemerintah untuk merevisi sistem hukum nasional agar lebih selaras dengan hukum Islam. Deklarasi pemerintah untuk menyusun kembali model dan sistem ekonomi Malaysia menjadi model Islam. Pertanyaan selanjutnya, mengapa nuansa Islam lebih kuat di Malaysia dibandingkan dengan Indonesia yang penduduknya 87% beragama Islam? Hal ini disebabkan oleh faktor sejarah perkembangan Islam yang telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perkembangan politik Melayu sejak masa Kesultanan Malaka. Islam bagi orang Melayu bukan hanya sebatas keyakinan, melainkan juga telah menjadi identitas mereka dan menjadi dasar kebudayaan Melayu. Contohnya, pakaian tradisional Melayu misalnya telah disesuaikan dengan apa yang dianjurkan oleh Islam. Lalu, apa saja sisa-sisa peninggalan sejarah yang juga membuktikan perkembangan Islam di Malaysia? Hal ini dapat dilihat sesudah abad ke-10, yaitu abad ke-15 misalnya. Dari ketika itu Brunei masih bergabung dengan Malaysia. Salah satu sumber dari Cina menyebutkan ada 6 masjid di Malaysia dan ditemukan batu nisan silsilah keturunan Raja-Raja Brunei. Sultan Brunei ketika itu adalah Abdul Jalil Jabar yang memerintah pada tahun 1660. Istrinya adalah Putri Sultan Sukadana dari Sambas. Kemudian pada tahun 1852 ada Masjid Jami dibangun di daerah Kuching. Pada tahun 1917 dibangun juga madrasah di Malaysia yang disebut Madrasah Al-Mursyidah. Fakta-fakta sejarah ini mengindikasikan bahwa Islam di Malaysia terus mengalami perkembangan yang ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan Islam semakin mengalami kemajuan.
Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.